Hai everyone, kembali lagi bersama kami di dalam program online Bible Reading. Malam hari ini ada saya Timothy Purnomo seperti biasa bersama sahabat-sahabat saya, ada Benny dan juga ada Aryo dan juga Michael. Halo semua. Halo, Hai selamat malam. semuanya. Hai semua. Kebetulan kita waktu melakukan rekaman ini malam ya, jadi kita selamat Ya, malam. Jadi nanti ya. kalau ditonton pada pagi hari ya Selamat pagi. selamat pagi. Pada siang hari, selamat Selamat siang. siang. Ya, Oke. Seperti biasa nih, kami percaya kita semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tetap kreatif dan selalu inovatif di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa kita ya tahu kita harus terus bergerak ya, supaya kita bisa menemukan hal-hal baru, kita bisa melakukan improvement pada saat kita sudah melakukan satu hal, mungkin harus diimprove dan kita sudah tahu. Kalau kita nggak bergerak, kita nggak akan tahu apa yang mesti diimprove, gitu ya. Oke. Ben, seperti biasa, kalau di apa maksudnya sih itu kan memang election di USA ya, di Amerika gitu ya, yang sedang disorot ya. Tapi di luar itu, Ben, apa nih yang sedang marak juga ya, gitu. Nah, kalau di apa maksudnya sih kan sebenarnya lebih kita lihat dari kacamata Alkitabiah, tapi semuanya berhubungan dengan masa-masa yang kita hidupi sekarang ini, Tim, gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat itu sebenarnya kumpulan-kumpulan aja dari semua apa yang udah dikatakan sama Tuhan Yesus juga kalau kita lihat di Matius 24. Ya kan, di mana dia bilang nanti akan banyak negara, deru perang, apa segala macam, gempa bumi. Nah, ini semua lagi it's happening right now gitu loh. Jadi basically nggak ada satupun yang kayak gue fokusin lihat sih, Tim, tapi benar-benar setiap hari apa yang sedang terjadi, oh kayaknya ini benar-benar kita sudah di timeline itu. Nah, pada saat kita sudah masuk di timeline itu, Tuhan bilang, ya kan, watch and pray, berjaga-jagalah dan berdoa, itu kayak diulang-ulang terus gitu. Jadi maksudnya ya kita harus benar-benar memperhatikan zaman, ya kan. Bahkan orang Farisi aja kan dia bilang, hey kamu orang munafik, lihat langit bisa tahu, tapi lihat masa ini kamu nggak tahu, dia bilang gitu. Nah, kita nggak mau jadi kayak gitu. Makanya dia udah kasih tahu juga watch and pray. Jadi basically itu sih, Tim. Kalau lu tanya gue apa yang lagi disorot, ya masih seputar itu aja sih. Gitu. Ya. Nah, gue ada memperhatikan beberapa poin sih. Cuman yang satu terlalu panjang untuk dibahas. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Kita lihat sekarang kebakaran lagi luar biasa ya di California ya. Tepatnya di West Coast ya. Dia di West Coast, tepatnya di California. Kalau nggak salah bagian selatan atau utara gitu ya, Ben ya. Jadi West Coast tuh sebenarnya mulai dari California, tapi udah mulai naik, Tim, ke Oregon, bahkan udah ke Washington, jadi udah mau masuk juga ke atas dan sudah mulai ke timur, sedikit ke timur sekarang. Nah, langit. Jadi hari ini gue lihat berita bahwa di San Francisco itu langit udah membara gitu, benar ya? Ya. Langitnya merah kan? Merah, gitu. Iya membara. Merah. Jadi gitu. kalau lihat di berita itu banyak sih di Instagram, kalau mau dilihat dicari aja tuh. Kalau mau lihat, kalau mau dilihat gimana sih bentuknya itu, kalau semuanya jadi orange, merah, pekat. Padahal itu siang, bahkan pagi. Gitu. Apalagi malam, berarti malam kan udah lebih gelap lagi, Tim. Ya. Nah, ada tuh satu ayat juga di Bible yang Tuhan bilang nantinya, ya kan, matahari kan jadi gelap. Dia bilang langit jadi gelap, ya kan, matahari, bulan jadi blood, like a blood, gitu kan, gelap gitu. Jadi kita bisa ngerti, oh ternyata sebenarnya bukan bulannya atau mataharinya sih, gitu. Tapi saking banyaknya api dan asap itu membuat itu menjadi kayak gitu. Oh kita jadi kayak makin, oh ini toh maksudnya. Karena ya kita tahu kalau nanti ada terjadi peperangan atau segala macam itu yang ada hubungannya dengan kebakaran, jadinya ya seperti itu. Memang dulu kalau kita baca kita nggak ngerti, tapi makin kesini Tuhan akan kasih kita pengertian terus. Nah, kalau gue lebih lihat gini, kadang dulu ya kalau kita nonton film-film yang berhubungan dengan kehancuran zaman yang kita hidupi, lalu film tersebut memperlihatkan seperti tribulation yang sedang terjadi di dunia gitu ya, bahwa
orang perang dengan orang dengan Ya. segala kekuatannya, terus ada yang mau berkuasa, ada yang datang sebagai pahlawan tapi ternyata dia bukan orang yang baik gitu loh, terus langit. Jadi gue lagi mikir gini, gue sering bilang sama Benny gini, Michael dan Aryo gitu loh, bahwa banyak sekali film itu yang dibikin berdasarkan cerita di dalam Alkitab gitu ya, atau keadaan-keadaan di dalam Alkitab gitu, kalau kita bisa lihat. Jadi dan sekarang tuh terjadi gitu loh, seperti langitnya merah gitu ya, kalau kita lihat film apa Blade Runner ya kemarin tadi ya gue bahas ya. Ya, di film Mad Max gitu kan juga semua sama tuh, ya kan? Yes, gitu. Jadi banyak orang melawan orang, lalu juga ya seperti yang digambarkan sekarang ini gitu loh. Sekarang jadi ngerti gitu loh bahwa oh ternyata memang mungkin gitu loh zaman-zamannya tuh seperti itu ketika mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kalinya gitu. End times lah kita bilang end times gitu supaya lebih umumnya. Gitu. Ya. Wah, tapi sekali lagi gue bikin disclaimer, kita bukan bicarain tentang akhir zaman di sini, tapi ini hanya kita sebagai introduction ngobrol-ngobrol. Yang jelas kita harus selalu aware ya dengan timeline Tuhan. Walaupun Tuhan nggak pernah catat besok jam berapa, ya kan saya datang, tapi yang udah jelas dia selalu memperlihatkan sesuatu. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya, Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Ya, Mas Aryo silahkan dibacakan. Baik, Kisah Para Rasul 10. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Sampai di situ dulu ya. Yes. 12 ya. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam konteks di mana Petrus ada pemerannya ini, ada Petrus, ada Cornelius. Tempatnya di Kaisarea. Ya, jadi Kaisarea tuh kayak kalau kita di Indonesia tuh kayak Ancol gitu loh, Tim. Tempatnya tuh kayak Ancol, udah ada pantainya langsung hadap ke laut gitu. Ya. Nah, di situ ada Cornelius, dia bukan orang Yahudi, yang dengan jelas kan disebut dia Italia, pasukan Italia. Ya. Jadi dia mirip tuh sama yang dulu yang kita baca pas zaman Tuhan Yesus, yang perwira, ya kan? Ini juga sama, Cornelius ini juga orang Italia. Jadi dia bukan orang Yahudi, tapi dia ditulis karakter dia tuh saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Ya, jadi istilahnya traits-nya tuh udah ada. Tinggal dia belum mempercayai siapa yang seharusnya dia percayai gitu loh. Ya kan?
Sehari-hariannya dia sudah lakukan sebenarnya, tapi dia belum diperkenalkan dengan yang namanya Tuhan Yesus. Gitu. Lalu karena berarti dia termasuk sebagai bangsa asing, Tim. Gentiles. Teman-teman ya, Gentiles, Michael sama Aryo. Jadi mulai hari ini kalau kita ngomongin Gentiles itu artinya bangsa asing. Bangsa asing itu siapa? Ya kalau kita lihat sini ini Italia. Tapi kalau di pembaca Alkitab banyak tuh nanti dibilang orang-orang Greece, ya kan, Yunani. Tapi kita sebenarnya juga masuk di dalam kategori Gentiles. Karena kita orang Indonesia, tapi kita akhirnya tahu kabar baik dan kita percaya. Jadi Gentiles yang akhirnya menjadi percaya. Lalu di sini malaikat datang ke Cornelius, ya kan? Dan dia bilang, oke, suruh beberapa orang ke Yope. Yope itu yang tempat yang tadi, namanya Java sebenarnya. Bahasanya Java, Yope. Terus karena Simon yang bernama Petrus tuh lagi tinggal di rumah seorang penyamak kulit yang namanya Simon juga. Gitu. Jadi kalau kita baca Bible tuh banyak nama-nama yang sama, Tim. Gitu. Ya teman-teman, gitu. Jadi tapi ini berarti Simon tinggal di rumah Simon yang berbeda. Ya, Simon Petrus tinggal di rumah Simon. Nah setelah itu, habis itu disuruh orangnya ke sana. Terus Petrus lapar, dia mau makan, rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, nanti kita baca lagi nih, lanjut nih, apa artinya nih, yang tadi. Yang tadi udah sampai setengah, Mas Aryo baca, kita lanjutin dulu. Ya. Oke. Siapa? Michael ya? Michael deh. Dari 13, Mike. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Saat Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hati, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabat yang berkumpul. Oke, sampai di situ dulu ya, di 24. Nah, apa yang didapat nih dari cerita ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, maksudnya apa, atau apa yang kalian dapat? Belum sih. Belum ya? Oke, masih ada kelanjutan yang ditunggu dulu. Ya. Berarti kita baca lagi, lanjut tim. Selesain dulu kejadian ini. 25. Ben, baca dulu Ben, boleh? Oh gue ya, oke. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. 26. Tetapi Petrus menegakkan dia dan katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka.
Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari, sebab aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai Dia. Udah ya? Udah. Gimana? Ini banyak banget nih kejadiannya nih. Iya. Tapi yang jelas ada satu continuity dari awal sampai ke ayat 34 tadi sih. Jadi tadi gue coba baca, lalu coba lihat gitu loh, dapat apa nih kira-kira dari cerita ini ya. Ya. Karena dari awal sih sebenarnya sudah dijelaskan ya bahwa Cornelius ini adalah seorang Italia, ya, seorang Itali, orang Gentile, tapi dia melakukan segala sesuatu yang baik, gitu ya, yang baik, dan dia berdoa kepada Allah. Lalu di ayat 34 ini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang itu, dari semua orang. Ya, ini cukup menarik sih bahwa kita balik lagi nih, Ben. Jadi Aryo dan Michael, gue sama Benny pernah ada diskusi gitu ya, bahwa banyak orang melakukan hal baik, tapi apakah benar? Gitu. Ya. Pertanyaannya itu, ingat gak Ben yang gue bilang? Yang penting kita berbuat baik deh dalam hidup ini, berbuat baik, tapi apakah benar? Nah, kalau kita ngomong benar, benar itu pasti ada dasarnya, ya. Berdasarkan apa kebenaran itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan sih. Nah, mungkin bisa lihat di sini bagaimana Tuhan itu ingin memenangkan kehidupan Cornelius gitu ya, karena dia sudah melakukan kehendaknya tanpa dia sadar gitu loh, karena memang hatinya Cornelius ini baik kalau dari cerita ini ya gitu. Jadi itu sih yang gue dapat, Ben. Nggak tahu yang lain gimana? Michael mungkin, Aryo? Sama sih, nangkep hal yang sama. Jadi yang dari waktu Petrus dikasih penglihatan yang tentang binatang kan, dari situ kan awalnya. Ternyata penglihatan itu untuk menyampaikan kabar ke Cornelius bahwa apa yang udah dinyatakan sama Allah itu nggak boleh kalau di situ kan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram, katanya. Nah kan ternyata ini untuk menggambarkan kejadian di Cornelius bahwa ya
udah nggak ada lagi sebenarnya Bangsa asing, ya. ya bangsa asing atau Ya. pembatasan-pembatasan pada Ya. zaman sebelumnya, Iya, bahwa semua itu sekarang sama di hadapan Allah. iya, iya. Tapi yang menarik ini teman-teman yang di ayat 14. Kan di ayat ke-13 sudah jelas tuh. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Itu kan tadi udah dikasih lihat tuh semua binatang-binatang yang nggak halal lah istilahnya kan gitu kan. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Maksudnya rasa-rasanya tuh Petrus tuh sering tuh lakukan kayak gini. Itu kan Tuhan yang ngomong. Ya kan? Kalau Tuhan yang ngomong, berani lu ngomong enggak gitu. Istilahnya kan gitu. Menarik gitu kalau lihat dari karakter Petrus. Karena mungkin dia juga pikir, aduh jangan-jangan ini dites nih gitu kan. Ya kan? Jangan-jangan ini adalah tes atau ujian. Tapi kan kita baca lagi sampai di ayat yang 16, hal itu terjadi sampai 3 kali. Ya kan? Dan segera sesuai itu terangkatlah benda itu ke langit. Artinya Petrus ini masih bilang enggak gitu loh. Enggak, Tuhan enggak. Padahal satu-satunya jawaban untuk Tuhan kalau Tuhan suruh kita adalah iya. Kalau kita mau bilang enggak apa-apa. Nanti akan lama. Jadi prosesnya jadi lebih lama. Ujung-ujungnya kita akan bilang iya juga. Iya. Gitu. Jadi daripada kita yang kemarin yang kita bahas tentang siapa Tim masih ingat Paulus yang dia bilang sama kayak dipasang itu di belakang dia, kalau dia semakin memberontak dan bilang nggak mau, tapi dia sudah ditunjuk dan dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, dia nggak mau, ya akan semakin kesakitan sebenarnya kalau dia nggak mau ikut. Ujung-ujungnya dia akan bilang iya juga. Iya. Ya. Tapi ini lucunya, bukan lucu sih, hebatnya adalah cerita tentang Petrus dan Cornelius ini menceritakan 2 macam cerita ya, tentang Petrus yang tetap selalu seperti itu. Ya, itu mengajarkan kita sebuah proses, bagaimana kita proses untuk tadi mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu ya. Ya. Petrus yang hidup sama Tuhan Yesus aja, dia masih terus belajar, benar ya? Itu karena masih terus melakukan kesalahan dan dia di akhirnya dia selalu menyesal dan memperbaiki. Dan juga ada cerita tentang Cornelius sendiri gitu. Iya. Lucu sih, menurut gue kayak wow, interesting ya. Iya. Ceritanya Cornelius ini menarik juga Tim, gitu. Ceritanya kan Cornelius ini bukan orang percaya, ya kan? Dia cuman simply dia sudah melakukan aja seperti selayaknya orang percaya, tapi dia nggak tahu dia sebenarnya mau percaya dengan siapa. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih ragu, ya kan, masih nggak yakin Yesus itu Tuhan atau bukan sih, atau bahkan nggak tahu Yesus itu siapa, ya kan, tapi kalian sudah terus berdoa, tapi kalian nggak tahu berdoa dengan siapa, yakinlah Tuhan pasti akan kasih jawabannya, gitu loh. Karena ini yang terjadi sama Cornelius, dia sudah lakukan seperti selayaknya orang yang percaya, tapi dia nggak kenal. Tuhan munculin Petrus untuk memperkenalkan dia bahwa ini loh, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Dan yang gue bilang Tim di yang sebelumnya, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, dia selalu persiapkan dari 2 sisi Tim. Untuk kalian ada di sini, dia sudah taruh sesuatu di hati Michael, taruh sesuatu di hati Aryo, udah taruh sesuatu di hati Timothy. Terus kita bisa ketemu sini dan akhirnya kita mau sama-sama ada di sini. Nggak mungkin kalau cuman dia taruh di sini terus gue paksa-paksa, itu nggak akan jalan. Gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang dari Tuhan, udah pasti 2 sisi udah disiapin sama Tuhan. Kita bisa lihat di cerita ini, sisinya Cornelius disiapin, sisinya Petrus disiapin. Pas ketemu, sama kayak yang dulu, Paulus disiapin, Ananias disiapin. Paulus tiba-tiba buta, Ananias suruh nanti lu ketemu ya sama Paulus, tolong didoain. Ya kan, Ananias bilang, loh ini orang kan orang jahat, masa mau gimana nih gitu kan. Tapi Tuhan bilang, enggak, jalan aja. Nah, Ananias, coba bayangkan kalau Ananias nggak mau gitu. Berarti kan belum terjadi. Artinya jadi nge-lag lagi, tapi nggak akan bikin itu nggak terjadi, tinggal cari yang lain aja. Mungkin jadi bukan Ananias, gitu. Jadi kalau kita nggak mau, akan selalu ada orang lain yang nantinya yang akan menjalankan juga, karena itu tujuannya Tuhan. Iya. Jadi kita yang ada di sini harusnya malah memang benar-benar bersyukur kalau ya Tuhan tuh melibatkan anak-anaknya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ben, singkat pertanyaan. Tadi kan di Benny bilang bahwa, hey,
kita kalau nggak tahu ya kita percaya aja dulu seperti orang yang sudah tahu gitu ya kan, seperti Cornelius gitu loh. Nah, balik lagi nih, waktu dulu kan Benny terlahir bukan dari keluarga Kristen ya, gitu Ya, yang bahkan nggak percaya sama sekali gitu sama Tuhan Yesus, dan cenderung suka bukan mengolok-olok sih, cenderung suka mempertanyakan ya. Karena Benny mengolok-olok bener Tim, nggak apa-apa pakai bahasa itu. Memang dulunya itu seperti Saulus. Iya, ya, jadi tapi gue kenal Benny dari kecil gitu, jadi gue tetap mengasihi dia. Oke, nah Ben, tapi kita kan sekolah di sekolah Kristen, sekolah Katolik kita dulu dari kecil ya. Nah, Ya. jadi turning point Benny itu kebetulan Aryo sama Michael nih belum dengar, tapi kita cut the story short aja. Ben, waktu itu lu udah dalam keadaan yang tidak tahu lagi mesti gimana, tidak tahu lagi harus berbuat apa di Seattle, dan apa yang lu lakukan Ben waktu itu? Coba deh sedikit cerita deh. Ya, jadi ceritanya langsung pendek aja, langsung di kejadian yang terjadi itu udah di lowest point of my life ya kan, secara bisnis, duit semua udah mau bangkrut, habis. Tapi ini masih di dalam bisnis, jadi bukan restoran, tetapi istilahnya nggak bisa bayar sewa lagi, gitu. Dan besok ini sudah harus bayar. Tetapi bisnis ini harus dijual supaya bisa keluar dari permasalahan ini, gitu loh. Di hari terakhir itu udah kayak nggak ada harapan, kayak tadi yang sebelumnya Michael bilang, seakan nggak ngelihat ada harapan sama sekali. Yang keinget cuman ya sosok Tuhan Yesus yang dulu dapat perkenalannya dari sekolah gitu loh. Ya udah berdoa, ya kan, dan secara miraculously besok paginya ada orang datang mau beli bisnis itu tanpa tawar menawar gitu loh. Dan di situ tuh kayak turning point. Tapi benar juga kayak kata Mas Aryo sebelumnya. Kadang kita lupa lagi, ya kan? Pada saat kita udah nyaman, kita lupa lagi, gitu loh. Padahal dia berkali-kali lakukan itu di dalam hidup kita. Nah itu Tim, yang turning point buat gua sih di situ. Tapi memang kan nggak langsung, bener-bener langsung percaya sepenuhnya. Makanya kalau kita baca di Bible tuh sering tuh ditulis Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, gue mendapat satu benang merah adalah orang yang kalau udah penuh dengan Roh Kudus, dia nggak bolak-balik lagi, gitu loh. Udah maju aja terus aja. Mungkin sampai satu titik ada kendala, tapi tidak menghambat dia untuk terus ikut Tuhan, gitu. Ya. Jadi itu, Tim. Ya. Jadi nah itu, dan again kita balik lagi arti Yesus Kristus bagi hidup kita tuh apa, gitu ya? Bahwa Benny itu dia nggak tahu cara berdoa gimana, yang dia tahu dia berdoa dari dia kecil ya kepada Tuhan Yesus, makanya dia berdoa sama Tuhan Yesus tanpa dia tahu bahwa Tuhan Yesus tuh bisa melakukan apa untuk kehidupan dia. Jadi ya, nah itu satu yang menarik ya, kita balik lagi arti nama Yesus itu bagi kita apa. Oke, kita lanjut ya, ayat 39 sampai selesai. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia ini Yesus ya, dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang yang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Nah, menarik. Bahwa siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang
mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi cerita Petrus dan Cornelius ini tuh sangat luar biasa, gitu. Dan maksudnya perikop ini tuh adalah awal keselamatan yang ditawarkan di luar bangsa Yahudi. Kita bisa hari ini seperti ini, ya thanks to kejadian ini. Thanks to kejadian Petrus, thanks to kejadian Cornelius. Ya. Baru dari sejak titik ini, udah tuh langsung. Ya kan? Gitu. Ya. 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 Nah, iya Ben, benar. Jadi ternyata ini adalah kejadian pertama ya bangsa Gentiles ya. Gentiles itu dikuasai oleh Roh Kudus ya, dibaptis secara Roh Kudus ya. Ya. Ya, gitu. dan maksudnya Tuhan juga yang turun tangan sendiri istilahnya untuk ngasih tahu Petrus bahwa karya keselamatan ini bukan untuk bangsa Yahudi aja, untuk semua bangsa, ya kan? Iya. Tapi dimulai ya dari Petrus gitu. Iya. Dan kita bisa lihat juga bahwa Petrus dan kita bisa lihat juga bahwa ketika Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, ya, dia nggak akan jauh-jauh, dia pasti akan menggunakan orang-orang yang memang sudah dipercaya, yang sudah mengalami dia gitu loh, supaya dia bisa menjadi saksi gitu ya. Kalau saksi kan berarti mengerti gitu loh. Ya kan? Betul. Pernah melihat, pernah mengalami, ya kan, mendengar, semuanya itu namanya saksi. Iya. Dan seperti Paulus pun kenapa di situ Paulus dipakai Tuhan gitu kan, karena memang Paulus itu punya latar belakang yang dekat kepada the law ya, sebagai orang Yahudi ya. Gitu loh. So, satu poin Tim yang gue mau tambahin ada di ayat 26, di 25 sama 26. Ya. Itu ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Itu tuh benar-benar manusiawi banget untuk kayak mau menyembah manusia yang lain. Atau pada saat kita sudah mulai hebat, kita mulai disembah, kita enak gitu, kayaknya mau disembah. Tapi kita harus belajar dari Petrus, menegakkan dia, bangunlah, ya, get up, I'm just a human being. Jadi kita harus ingat di dalam setiap pergerakan kita, ya kan, pelayanan kita apapun itu juga selalu kembalikan the glory itu kepada Tuhan. Itu bukan punya kita. Karena kalau kita nggak hati-hati, ya itu memang sangat tawaran iblis. Karena Tuhan Yesus pun dicobai dengan glory itu kan. Iblis pun bilang kan, bisa kasih ini, bisa kasih itu. Jadi ini yang perlu gue highlight juga. Karena ini udah 2 kali nih yang ada begini. Ya. Dan kita melihat itu Petrus sebagai contoh yang nyata, yang benar-benar dia menjalankan dia benar-benar menjalankan hidup yang takut akan Tuhan gitu ya. Bahwa dia bayangin ya, dia tuh murid, kalau kita bisa lihat dia murid kesayangan ibaratnya gitu ya. Dia selalu ada bersama Tuhan Yesus. Dia selalu mengalami yang lucu-lucu dan hebat-hebat bersama Tuhan Yesus, yang suka diomelin juga sama Tuhan Yesus gitu loh. Yang paling berani sama Tuhan Yesus. Yang paling berani sama Tuhan Yesus, berani nolak lagi. Kan? Dan tapi kita lihat gitu loh di sini bahwa dia tetap menghormati gitu ya, bahwa dia hanya manusia biasa gitu. Dan dia kepercayaan dia sama Tuhan Yesus tuh nggak bisa di-compare gitu loh dengan hal apapun. Nah ini kita bisa tarik sebuah kata, dia hidup benar-benar takut akan Tuhan. Gitu. Iya, itu juga yang menjawab pertanyaan lu sebelumnya yang lu lempar ke teman-teman juga. Yesus ini tuh siapa sih buat kita gitu? Apa dia itu sebagai apa? Ya dia adalah Tuhan. Gitu. Karena buat istilahnya buat Yudas Iskariot, dia hanyalah seorang guru, just a teacher. Gitu. Pada saat kita menganggap dia cuman hanya untuk memotivasi hidup kita, hanya untuk mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan, kita lupa bahwa dia itu Tuhan. Gitu. Ya kan? Nah, jangan sampai bagian itu kita malah kelupaan. Kita belajar dari Petrus di sini yang dia bilang kan, gitu. Seperti itu. Nah, ini menarik nih. Ini kita kebetulan udah selesai di chapter 10.
dan kita juga tinggal tunggu waktu untuk selesai. Ya. Ada hal yang menarik nih, gue lagi baca surat-suratnya Rasul Paulus ya. Hampir semuanya gue bacain satu-satu secara historical. Ya. Di situ Rasul Paulus tuh banyak bercerita tentang ajaran-ajaran palsu ya, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat gitu ya, yang salah segala macam. Nah tadi ada Benny bilang Yesus itu sebagai siapa sih bagi kita? Apakah sebagai cuman motivator saja ya? Apakah dia benar Allah? Ya, gue jadi tergelitik nih tentang zaman sekarang nih kalau kita lihat banyak sekali orang yang menggunakan nama Yesus untuk memotivasi orang lain. Gitu. Menurut gue itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Tapi kita harus balik lagi bahwa apakah tujuannya ini untuk menyelamatkan? Apakah tujuannya ini dia seperti quote and quote menjual nama Tuhan Yesus supaya orang merasa perkataannya ini bisa masuk bukan hanya ke telinga tapi juga ke dalam hati gitu loh. Yeah. Jadi kayak lo ngejual lo sebagai brand atau lo menjual Yesus sebagai brand yang akan masuk ke dalam diri orang lain gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita sebagai motivator aja gitu ya. Tapi nama Yesus itu harus membawa keselamatan, harus membawa kemerdekaan karena dia kan kebenaran yang kita tahu. Betul. Gitu. Tujuan akhirnya memang itu kan menyelamatkan jiwa sebenarnya kan itu kan membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Betul. Nah ini memang beda tipis sih. Gue mengangkat topik ini memang sedikit nyerempet. Mungkin kalau orang dengar ada yang kritis pasti gue akan di sedikit dibombardir gitu loh. Cuman ini kan gue berbicara dari apa yang Paulus tulis sih di surat-suratnya gitu loh. Jadi kita benar-benar harus mentelaah, memilah-milah gitu ya. Ajaran mana yang benar-benar semuanya ada lagi tuh kembali lagi ke Alkitab gitu. Apakah ini Bible proof gitu ya Ben ya? Ya, makanya kita selalu encourage teman-teman untuk selalu baca Bible lagi, gitu loh. Karena pada saat kita baca Bible, kalau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak tepat, pada saat kita baca Bible, Roh Kudus akan bisa istilahnya ngasih tahu, gitu loh. Ada nudge-nya. Loh, ini kok kayaknya agak beda ya, apa yang ditulis sama apa yang diajarin. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ya kita nggak akan pernah bisa membedakan, gitu. Ya kan, makanya kita lakukan ini juga sebenarnya, public reading, online reading, ya kan sambil kita baca masing-masing. Memang pada ujungnya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita masing-masing. Ya. Dan intinya ya kita kembali lagi selalu ke Bible gitu ya, ke Firman Tuhan lah tepatnya. Betul. Ya. Ke Firman Tuhan, bukan ke bukunya tapi ke Firman Tuhan. Ke Firman Tuhan. Apakah ajaran yang diajarkan orang-orang ini berdasarkan Firman Tuhan? Karena kalau berdasarkan Firman Tuhan kita balik lagi ke sebuah ilustrasi bahwa apakah pengajaran ini berbuah yang baik dan benar? Berbuah baik dan benar adalah yang mengajarkan ini menunjukkan kebenarannya atau tidak? Kebenarannya maksud Tuhan ya, menunjukkan kebenaran atau tidak? Jangan sampai kita mendengar sebuah pengajaran tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan, tentang Allah, about God, ya. Tapi tidak ada buah yang kita lihat dari kehidupan orang itu. Nah ini cukup ini ya Ben ya, kalau kita mau bahas cukup dalam ya Ben. Gitu. Iya, betul. Jadi banyak sih di zaman sekarang, jadi hati-hati aja. Hati-hati itu maksudnya kita harus benar-benar menyikapinya, ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Iya. Kalau udah ngomong ini, gue selalu ingat ayat yang tentang Berean itu, Tim. Gitu, ya kan? Gue pengen bacain ya. Karena selama ini kita cuma bilang, tapi kayaknya gue belum pernah baca deh dalam bahasa Indonesia. Ini ada di Kisah Para Rasul, nanti kita akan ketemu juga, tapi gue bacain aja hari ini. Di pasal 17 ayat 11. Nih, gue bacain ya. Satu perikop kecil. Masih ada waktu kan, Tim? Masih. Oke. Judulnya tuh Paulus dan Silas di Berea. Jadi, kita ini diharapkan seperti orang-orang di Berea. Ya.
Ya, karena di sini ditulis orang-orang di ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, kalau buat kita yang mau belajar, cari karakter Tuhan, mau tahu lebih banyak lagi, kita harus punya konsep yang seperti ini, gitu loh. Ya, kita mau menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Artinya kita belum apa-apa kita udah enggak, gitu, ya kan? Jadi kita harus buka hati kita, belajar, tapi kita harus balik lagi untuk cek lagi sama apa yang ditulis, apakah benar, gitu. Ini kan Paulus yang ngajarin orang-orang Berea, mereka buka hati dengan ajaran Paulus, mereka kembali, mereka baca lagi, ya kan, menyelidiki setiap hari ditulis. Mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi itu yang jadi dasar kita juga untuk baca Alkitab. Ya, sip. Gimana, Aryo, Michael, ada yang mau ditanyain lagi atau yang mau disampaikan pendapatnya gitu? Lebih baik kalau ada kan kita bisa saling melengkapi. Mike? All good sih. All good ya. Jadi malam hari ini cukup jelas lah ya, yang tentang Cornelius ya. Oke. Mas Aryo gimana? Mas Aryo mau tambahin? All good, terima kasih. Cerita Cornelius sangat menginspirasi. Terima kasih. Oh iya, Mas Aryo itu tadi ada pembicaraan sama gua, Ben, tentang murid yang diutus berdua-dua gitu. Pertanyaannya Mas Aryo, apakah Tuhan selalu mengutus pria itu atau murid-murid itu selalu berdua? Apakah sama dengan kehidupan kita sekarang gitu loh, di zaman yang sekarang? Dan apakah pria Kristen itu harus selalu memiliki teman gitu ya untuk jadi sparring partner gitu loh? Iya. Nah, kalau pertanyaan begitu kan selalu kita kembali lagi aja ke Alkitab, ya kan? Ya, Alkitab kan selalu ditulis lebih baik berdua, ya kan? Jadi bisa saling jaga, ya kan? Tidak baik misalkan yang sendiri. Itu memang sih untuk pasangan hidup, tapi kan dipakai juga. Terus ada juga kan ditulis kalau berdua itu jadi bisa saling ngasih tahu yang mana yang udah nggak benar, mana bisa saling ingetin. Gitu. Jadi makanya Tuhan Yesus ngutus murid-muridnya berdua seperti itu. Gitu. Tapi kalau secara jumlah dua itu sih nggak harus dua. Nggak harus dua gitu loh. Karena kan kita harus punya accountable friends, inner circle gitu loh yang saling mengingatkan. Gue percaya terutama Michael ya yang ada di dalam dunia youth gitu ya, yang next generation gitu ya, pasti problematikanya itu lebih banyak gitu ya, lebih kompleks gitu. Karena kalau kita tahu orang semakin tua tuh sebenarnya semakin simple hidupnya, tapi justru waktu muda itu kita kompleks banget gitu. Makanya Mike di masa muda Michael mesti lihat banyak hal gitu loh. So you will have wisdom in you gitu loh. Jadi gitu sih. Yang tadi di pengkhotbah Mas Aryo, pengkhotbah 4 9 sampai 10 ditulis seperti ini. Two are better than one. For if either of them falls, one can help the other up. Jadi memang itu tujuannya. Kalau berdua tuh lebih baik karena kalau salah satu jatuh, yang satu bisa bantu angkat. Jadi sebenarnya ya dalam pelayanan ya supaya kita juga saling menjaga accountability kita aja. Kalau Timothy udah bandel, ntar saya sentil. Kalau saya yang udah lagi bandel, gantian dia yang ntar sentil saya gitu. Ya kan? Kalau sendiri kan udah pikir udah pasti benar. Gue udah pasti benar. Ya, betul. Pokoknya semuanya dalam kehidupan ini sih nggak ada yang kebetulan sih. Kayak gue ketemu Michael, gue ketemu Benny dari kecil, gue ketemu Michael, lu ketemu Mas Aryo, segala macam. Lu kalau dilihat-lihat lagi ya. Tuhan orkestranya kan ini kita kalau lihat dari Cornelius sama Petrus ya kan sangat jelas gitu. Iya. Setia aja sama perkara kecil. Yes. Betul. Oke, so Michael, jangan nyerah dengan skripsi yang lagi ditulis. Kalau semangat.
Ya, semangat kalau mentok, cari refreshing dulu deh pikirannya ya. Dikalibrasi, ya Mike, dikalibrasi Mike. Main golf atau yang lain lah, swing kiri kanan gitu ya. Oh, by the way, Michael habis ulang tahun, happy birthday Michael. Happy birthday. Happy birthday, Mike. Wih. Thank you. Dan buat Mas Aryo tetap semangat ya, anaknya di masa-masa yang udah teenager ya. Adia ya, namanya Adia. Yes. Ya. Adia udah teenager, udah banyak pasti semua keinginan dan kerinduannya untuk menjadi orang dewasa ya kalau di umur gitu ya. Ya. So it's a challenge, another challenge for you Mas Aryo, tapi Musim baru ya dinikmati aja ya. dan kita yakin bahwa Mas Aryo punya istri yang terbaik ya. Ya. Yang bisa saling menjaga dan menolong. Amin. Sip. Oke. Thank you so much. Kita udah belajar tentang banyak hal dari Petrus dan Cornelius. Ya. Ya. Next-nya kita akan masuk ke kisah para rasul 11 ya. 11. Oke. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan juga program online Bible Reading. Kami ingin mengajak teman-teman semua jika ada yang mau ikut serta, turut serta kita belajar bersama-sama, just DM us gitu loh, bisa kirim DM ke kami, ke saya, ke Benny, ke Michael, ke Mas Aryo, semua. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ya tentang firman Tuhan dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita ya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Stay positive, stay healthy, stay safe, ya, stay kreatif, ya, inovatif, dan juga terus bergerak. Oke? Okay. Goodbye and God Thank you bless you. semuanya. Thank you. semuanya. Bye. Bye-bye.